Alarm di ponsel Isabella Hartono berbunyi tepat pukul 5 pagi. Tidak seperti pagi-pagi biasanya yang diisi dengan desakan adrenalin untuk mengejar rapat direksi atau meninjau laporan keuangan kuartalan, pagi ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang menjalar di dada wanita berusia 32 tahun itu. Hari ini adalah tanggal 15 Januari, hari ulang tahunnya, sekaligus hari keberangkatan liburan keluarga ke Bali yang sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu. Isabella duduk di tepi ranjang apartemennya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia menatap koper Rimowa perak yang sudah terisi rapi sejak semalam. Bukan sekadar baju ganti, di dalamnya terselip harapan. Selama bertahun-tahun, liburan keluarga bagi Isabella identik dengan menjadi manajer operasional, memesan tiket, mengatur jadwal makan, mengurus koper orang tua, hingga mendiamkan anak-anak adiknya yang rewel. Namun, kali ini janjinya berbeda. Tahun ini Tante Isa nggak usah pusing, kata Jasmine, adik pertamanya, 2 bulan lalu. Kita mau rayain ulang tahun Tante Isa. Tante Isa tinggal duduk manis, nikmati villa, kita yang urus sisanya. Ibunya pun mengiyakan dengan anggukan meyakinkan. Kamu sudah kerja keras, Isa. Sekali-kali kamu yang dilayani. Kalimat itu terngiang manis. Isabella tersenyum getir mengingat betapa naifnya ia mempercayai bahwa dinamika keluarganya bisa berubah semudah membalikkan telapak tangan. Meski begitu, sebagai penyandang dana utama, Isabella telah mentransfer 50 juta rupiah untuk biaya akomodasi dan tiket. Ia merasa berhak untuk sedikit berharap. Pukul 6.30, Isabella sudah memacu mobil SUV-nya membelah jalanan Jakarta yang mulai padat merayap. Titik kumpul disepakati di rumah orang tua mereka di kawasan Menteng. Rencananya, mereka akan berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan 2 mobil sewaan yang, tentu saja, biayanya sudah ditransfer Isabella kepada Lina, adik bungsunya, minggu lalu. Isabella menyalakan radio, mencoba menekan rasa cemas yang tak beralasan. Ia membayangkan setibanya di sana, mungkin akan ada kue ulang tahun sederhana sebelum mereka berangkat. Atau setidaknya, ucapan selamat yang hangat dan pelukan dari kedua orang tuanya. Namun, saat mobilnya berbelok memasuki pekarangan rumah masa kecilnya, kening Isabella berkerut. Halaman rumah itu sunyi. Tidak ada mobil sewaan yang terparkir. Tidak ada tumpukan koper di teras. Bahkan mobil Honda CR-V milik ayahnya dan mobil City Car milik Jasmine tidak ada di tempatnya. Yang terlihat hanya pintu depan yang sedikit terbuka dan sepeda roda 3 milik keponakannya yang tergeletak miring di rumput. Isabella mematikan mesin. Jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Ia melirik jam tangan mewahnya. Pukul 7.15. Pesawat mereka dijadwalkan terbang pukul 10. Seharusnya, rumah ini sedang riuh rendah oleh persiapan keberangkatan. Ia turun dari mobil, menyeret kopernya menaiki undakan teras. "Ma, Pak, Jasmine," panggilnya. Suaranya memantul di dinding ruang tamu yang lengang. Pemandangan di ruang tengah membuatnya terpaku. Di sana, duduk di atas karpet berbulu tebal, ada 4 orang anak kecil. 2 anak Jasmine, usia 7 dan 5 tahun, dan 2 anak Lina, usia 4 dan 2 tahun. Mereka sedang menonton kartun dengan volume keras, dikelilingi bungkus makanan ringan yang berserakan. Tidak ada satupun orang dewasa lain di ruangan itu. Si sulung dari anak Jasmine, Dito, menoleh saat melihat Isabella masuk. Wajahnya cerah seketika. "Tante Isa." Tante Isa datang. Isabella melepaskan pegangan kopernya, tangannya gemetar. "Dito, mana Eyang? Mana Mami dan Tante Lina?" Anak itu menunjuk ke arah meja makan dengan polos. "Mami bilang mereka pergi duluan biar nggak telat check-in. Katanya Tante Isa yang bakal jaga kita di sini." Dunia Isabella serasa berhenti berputar. Ia melangkah kaku menuju meja makan. Di sana, di bawah vas bunga yang layu, tergeletak sebuah amplop putih. Tanpa nama, hanya diletakkan begitu saja. Dengan napas tertahan,
Isabella membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas tulisan tangan ibunya dan sebuah kunci cadangan rumah. "Isa, kami berangkat duluan pakai penerbangan pagi supaya bisa siapin villa buat kejutan nanti. Tapi tiket untuk anak-anak ternyata bermasalah dan harganya naik mendadak. Jadi kami putuskan anak-anak tidak ikut ke Bali. Kasihan kalau mereka kecapean. Kamu jaga mereka di rumah ya. Lagian kamu kan capek kerja terus. Anggap saja ini cuti di rumah sambil main sama keponakan. Uang yang kamu transfer sudah ibu pakai untuk upgrade villa dan sewa mobil di sana. Terima kasih ya, Nak. Selamat ulang tahun. PS, stok susu formulasi bungsu habis. Tolong belikan." Ibu. Isabella membaca surat itu 3 kali. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau yang tajam dan dingin. Mereka pergi. Tanpa anak-anak. Tanpa dirinya. Menggunakan uangnya. Tepat di hari ulang tahunnya. Isabella menoleh ke arah ruang tengah. Si bungsu anak Lina mulai menangis karena popoknya penuh, sementara Dito mulai berteriak minta dibuatkan sarapan. Koper Rimowa di dekat pintu tampak seperti lelucon yang menyedihkan. Ia tidak sedang dijemput untuk liburan. Ia dijebak untuk menjadi pengasuh gratis sementara keluarganya bersenang-senang di atas keringatnya. Lutut Isabella lemas. Ia merosot duduk di kursi makan, meremas surat itu hingga hancur dalam genggamannya. Selama 32 tahun, ia telah memberikan segalanya. Masa muda, gaji, mimpi, hingga harga dirinya. Namun hari ini, di titik kumpul yang sunyi ini, Isabella menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar anak berbakti. Ia adalah korban. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, alih-alih bangkit dan membuatkan susu untuk keponakannya, Isabella merasakan sesuatu yang baru membakar dadanya. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan mematikan. Isabella mengambil ponsel dari saku blazernya. Layar ponsel itu menampilkan foto profil grup keluarga, Hartono Family, yang sedang tersenyum lebar di bandara, diunggah 5 menit yang lalu oleh Jasmine dengan keterangan, "Bali, Here we come. Family time." Isabella tidak menangis. Ia menatap 4 anak yang ditinggalkan begitu saja tanpa pengawasan orang dewasa yang kompeten sebelum kedatangannya. Sebuah keputusan fatal baru saja diambil keluarganya, dan mereka tidak menyadari bahwa hari ini, mereka telah membangunkan sisi Isabella yang seharusnya tetap tidur. Isabella membuka menu kontak, namun bukan nomor ibunya yang ia cari. Jarinya menekan 3 digit nomor darurat, lalu beralih mencari kontak pengacara perusahaannya. "Halo?" Suara Isabella terdengar datar, tanpa getar sedikit pun. "Saya ingin melaporkan kasus penelantaran anak." Aroma tidak sedap dari popok si bungsu yang belum diganti mulai memenuhi ruang tengah, bercampur dengan suara tangis yang makin melengking. Dito dan adiknya mulai bertengkar memperebutkan remote televisi. Dalam situasi normal, Isabella akan langsung berlari, menyingsingkan lengan baju, membersihkan kekacauan itu, dan menenangkan mereka dengan sabar. Tapi hari ini, Isabella tetap duduk di kursi makan. Tubuhnya tegak, posturnya seperti sedang memimpin rapat direksi yang krusial. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat seorang pria menjawab di seberang sana. "Selamat pagi, Bu Isabella. Tumben sekali menghubungi saya di hari Minggu, apalagi di hari ulang tahun Ibu. Ada darurat perusahaan." Itu suara Adrian, konsultan hukum perusahaan tempat Isabella bekerja, yang juga kawan lama yang cukup ia percayai. "Bukan urusan kantor, Adrian. Ini urusan pribadi, tapi saya butuh pendekatan profesional," jawab Isabella. Suaranya tenang, namun dingin sedingin es. "Saya ada di rumah orang tua saya di Menteng. Saya butuh kamu datang sekarang. Bawa rekan dari kepolisian atau unit perlindungan anak jika memungkinkan." Hening sejenak di ujung telepon. Adrian bisa merasakan ketegangan yang tidak biasa. "Isa, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?"
Saya ditinggalkan di rumah kosong dengan 4 anak di bawah umur, keponakan-keponakan saya. Orang tua mereka pergi ke luar kota tanpa izin saya, tanpa persiapan logistik untuk anak-anak, dan meninggalkan surat yang menyatakan penyerahan tanggung jawab secara sepihak. Tidak ada pengasuh, tidak ada stok susu, dan pintu rumah tidak terkunci saat saya datang. Isabella menarik napas panjang. Saya ingin melaporkan ini sebagai tindakan penelantaran anak dan membahayakan nyawa. Isa, kamu serius? Ini keluargamu sendiri? Suara Adrian terdengar ragu. Justru karena mereka keluarga, mereka pikir hukum tidak berlaku untuk mereka. Saya tunggu kamu, Adrian. Jangan lama. Isabella memutus sambungan. Ia tidak menoleh ke arah anak-anak yang makin rewel. Sebaliknya, ia membuka aplikasi layanan pesan antar makanan. Ia memesan paket makanan cepat saji dalam jumlah besar, cukup untuk membuat anak-anak itu diam sementara waktu. Ia tidak akan memasak. Ia tidak akan mencuci piring. Ia hanya akan memastikan mereka tidak kelaparan sampai pihak berwenang tiba. 30 menit kemudian, makanan datang. Dito dan adik-adiknya langsung menyerbu ayam goreng itu dengan tangan berminyak, melupakan tangisan mereka sejenak. Isabella membiarkan bungkus makanan berserakan di lantai. Ia membiarkan kekacauan itu tetap ada. Itu adalah barang bukti. Pukul 9, sebuah sedan hitam dan mobil patroli polisi berhenti di depan pagar. Adrian turun bersama 2 orang petugas berseragam dan seorang wanita berpakaian sipil yang tampak seperti petugas sosial. Wajah Adrian tampak cemas saat melihat Isabella berdiri di ambang pintu dengan koper Rimowa yang masih setia di sampingnya, kontras dengan kekacauan di dalam rumah. "Selamat pagi, Bu Isabella," sapa salah satu petugas polisi, Pak Haryo. Ia menatap ke dalam ruang tamu yang berantakan. "Bisa dijelaskan kronologinya?" Isabella mempersilakan mereka masuk tanpa banyak bicara. Ia menyerahkan surat tulisan tangan ibunya kepada polisi. Kertas itu kini menjadi objek paling memberatkan di ruangan itu. "Ini surat yang ditinggalkan ibu saya," kata Isabella datar. "Mereka berangkat dengan penerbangan pukul 7 atau pukul 8 pagi ini ke Bali. Saudara Adrian bisa mengecek manifest penumpang jika diperlukan. Poin kuncinya adalah, mereka meninggalkan 4 balita tanpa pengawasan orang dewasa yang kompeten di rumah yang tidak aman, dengan asumsi saya akan datang, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya." Wanita dari dinas sosial itu mendekati si bungsu yang kembali menangis. Ia memeriksa kondisi popok anak itu dan mengerutkan kening. Kondisi anak-anak ini tidak higienis. Tidak ada susu formula. "Habis. Di surat itu tertulis saya disuruh membelinya," jawab Isabella tajam. "Saya menolak menjalankan peran itu hari ini." Pak Haryo membaca surat itu berulang kali, lalu menatap Isabella dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kekaguman atas ketegasannya. "Bu Isabella, jika kami memproses ini, orang tua anak-anak ini akan dipanggil paksa. Ini bisa masuk ranah pidana pasal penelantaran anak. Anda yakin ingin melanjutkan? Biasanya kasus seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan." Isabella menatap mata petugas itu lurus-lurus. "Saya sudah mencoba cara kekeluargaan selama 20 tahun, Pak. Hasilnya, saya berdiri di sini di hari ulang tahun saya, dimanfaatkan dan dibuang. Lanjutkan sesuai prosedur hukum. Saya ingin ada catatan resmi bahwa hari ini, anak-anak ini bukan tanggung jawab saya." "Lalu, bagaimana dengan anak-anak ini sekarang?" tanya Adrian. "Saya akan membiayai pengasuhan sementara di Save House atau yayasan yang ditunjuk dinas sosial sampai orang tua mereka dijemput pulang," kata Isabella tegas. "Tapi saya tidak akan membawa mereka ke apartemen saya. Saya menolak menjadi penampungan." Keputusan itu membuat hening seisi ruangan. Itu adalah langkah yang brutal, tapi diperlukan. Jika Isabella membawa mereka pulang, siklus itu tidak akan putus. Keluarganya hanya akan berpikir, "Ah,
Akhirnya Isa urus juga. Saat petugas polisi sedang mendata nama-nama anak dan mengambil foto lokasi kejadian, ponsel Isabella bergetar lagi. Kali ini bukan telepon biasa, melainkan video call dari ibunya. Isabella menatap layar itu. Wajah ibunya terlihat di thumbnail, tersenyum lebar dengan latar belakang langit biru Bali. Isabella tidak menjawab. Ia menyerahkan ponselnya yang berdering itu kepada Pak Haryo. "Tolong Bapak yang jawab," kata Isabella. "Sampaikan bahwa anak-anak mereka ada dalam pengawasan polisi, dan jika mereka tidak kembali ke Jakarta dengan penerbangan pertama, status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka buron." Pak Haryo tampak terkejut, namun ia mengangguk. Ia menggeser tombol hijau di layar ponsel Isabella. Wajah ceria ibu Isabella muncul di layar, diapit oleh Jasmine dan Lina yang memakai kacamata hitam. "Halo sayang. Surprise. Kami sudah sampai villa. Gimana? Kaget kan anak-anak?" Kalimat itu terputus saat ibu Isabella menyadari bahwa wajah di layar bukanlah putri sulungnya, melainkan seorang polisi berseragam lengkap dengan wajah garang. "Selamat pagi, Bu." Suara Pak Haryo terdengar berat dan intimidatif. "Saya Inspektur Haryo dari Polsek Menteng. Posisi Ibu di mana?" "Kami menemukan 4 anak di bawah umur tanpa pengawasan di lokasi. Mohon kooperatif, atau kami terpaksa menerbitkan surat penjemputan paksa." Di layar ponsel, senyum di wajah ibu, Jasmine, dan Lina lenyap seketika, digantikan oleh pucat pasi yang terlihat jelas meski lewat sambungan video. Di sudut ruangan, Isabella memalingkan wajah, menatap ke arah jendela. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa, dan kesadaran bahwa perang baru saja dimulai. Sambungan video call itu terputus dari seberang. Bukan karena sinyal buruk, tetapi karena kepanikan yang terjadi di ujung sana. Di sebuah villa mewah di Seminyak, Bali, suasana liburan yang baru dimulai selama 2 jam hancur berantakan. Ibu Isabella, Bu Ratna, gemetar memegang ponselnya. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan baju pantai berwarna cerah yang dikenakannya. Jasmine dan Lina, yang sebelumnya sibuk membuat konten untuk media sosial, kini menatap ibu mereka dengan bingung. "Mami, kenapa? Siapa polisi itu?" "Itu prank Kak Isa, kan?" tanya Lina, suaranya sedikit bergetar, mencoba menyangkal realitas. "Bukan itu polisi beneran?" Suara Bu Ratna tercekat. "Mereka bilang anak-anak dibawa dinas sosial kalau kita tidak pulang sekarang. Isa melaporkan kita. Dia melaporkan kita atas pengabaian anak." "Gila!" teriak Jasmine histeris. "Tega banget dia. Itu keponakannya sendiri. Masa dia lapor polisi cuma gara-gara kita titipin sebentar?" Namun, tidak ada waktu untuk berdebat. Pak Haryo sudah memberikan ultimatum. Kembali hari ini atau surat penangkapan diterbitkan. Liburan impian itu musnah sebelum koper-koper mereka sempat dibuka. Kekacauan berlanjut ke masalah logistik. Mereka harus membeli tiket pesawat pulang ke Jakarta untuk penerbangan terdekat hari itu juga. Harga tiket Go Show di akhir pekan melonjak gila-gilaan. "Pakai kartu kredit Kak Isa aja, Mi?" seru Lina panik saat melihat total harga tiket di aplikasi perjalanan yang mencapai belasan juta rupiah untuk 4 orang, termasuk ayah mereka yang sedari tadi hanya diam terpaku. Bu Ratna mencoba memasukkan nomor kartu kredit tambahan yang selama ini dibayarkan oleh Isabella. Detlinet. Ditolak. Bu Ratna menatap layar ponsel dengan horor. Dia memblokir kartunya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, keluarga Hartono merasakan dinginnya kenyataan finansial tanpa payung perlindungan Isabella. Dengan tangan gemetar dan gerutuan kasar sang ayah, mereka terpaksa menguras tabungan pribadi Jasmine dan Lina, uang yang seharusnya mereka gunakan untuk belanja oleh-oleh dan spa, hanya untuk bisa pulang dan menghadapi hukum. Pukul 19 WIB, kantor polisi sektor Menteng. Isabella duduk di ruang tunggu penyidik didampingi Adrian. Ia sudah berganti pakaian.
Blazer kantornya yang kaku sudah diganti dengan kemeja putih sederhana dan celana bahan. Ia terlihat tenang, meski lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Anak-anak, 4 keponakannya, sudah diamankan sementara oleh petugas sosial di ruangan khusus ramah anak di bagian belakang polsek, menunggu orang tua mereka datang. Isabella bersikeras tidak ingin bertemu keponakannya lagi hari itu agar hatinya tidak goyah. Suara keributan terdengar dari pintu depan. Keluarga Hartono telah tiba. Mereka masuk dengan wajah kusut, berkeringat, dan penuh amarah. Koper-koper mereka diseret kasar. Begitu melihat Isabella duduk tenang di kursi tunggu, emosi Bu Ratna meledak. Ia tidak mempedulikan petugas polisi di resepsionis dan langsung melangkah cepat ke arah putri sulungnya. Plak! Suara tamparan keras menggema di ruangan itu. Pipi Isabella memerah seketika. Adrian langsung berdiri, hendak mengintervensi, tetapi Isabella mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar pengacaranya itu diam. Isabella tidak memegang pipinya. Ia tidak menunduk. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. Anak durhaka, jerit Bu Ratna, air mata kemarahan membanjiri wajahnya. Kamu jebloskan ibu kamu sendiri ke kantor polisi? Di mana hati nuranimu? Hah? Kami cuma mau liburan sebentar? Kamu tega biarkan keponakanmu dibawa orang asing daripada kamu urus sendiri. Jasmine dan Lina ikut maju, menunjuk-nunjuk wajah kakak mereka. Kak Isa gila ya? Anak-anak gue mana? Kalau mereka trauma, gue tuntut lo, bentak Jasmine. Cukup. Suara Pak Haryo menggelegar. Beberapa petugas polisi langsung memisahkan kerumunan itu. Harap tenang. Ini kantor polisi, bukan pasar. Bu Ratna, tindakan Anda menampar pelapor bisa menambah pasal penganiayaan. Mau saya proses juga. Ancaman itu membuat Bu Ratna mundur selangkah, napasnya memburu. Ayah Isabella, Pak Hartono, menatap anak sulungnya dengan pandangan jijik. Papa kecewa sama kamu, Isa. Papa kira kamu dewasa. Ternyata kamu pendendam. Isabella akhirnya berdiri perlahan. Ia merapikan kerah kemejanya yang sedikit berantakan akibat guncangan tadi. Dewasa. Isabella mengulang kata itu dengan nada rendah, namun tajam menusuk. Dewasa itu bertanggung jawab atas pilihan sendiri, Pak. Ia menatap satu persatu anggota keluarganya. Kalian pergi liburan menggunakan uangku, di hari ulang tahunku, dan meninggalkan 4 anak balita tanpa makanan, tanpa susu, di rumah kosong yang tidak terkunci. Kalian berharap aku akan datang seperti pembantu setia yang selalu membereskan kotoran kalian. Kami ninggalin surat, sela Lina membela diri. Surat bukan izin, potong Isabella dingin. Itu pemaksaan. Dan hari ini, aku menolak dipaksa. Kalian bilang aku tega? Coba pikir, siapa yang tega meninggalkan anak kandung sendiri demi konten Instagram di Bali? Itu karena kamu mampu. Isa, kamu kaya? Seru Bu Ratna. Keluarga itu saling bantu. Bantu itu 2 arah, Bu. Kalau satu arah terus-menerus sampai mati, itu namanya perbudakan, jawab Isabella final. Pak Haryo berdehem, memecah ketegangan. Bapak, Ibu, silakan duduk. Kita harus membuat BAP, berita acara pemeriksaan. Anak-anak ada di ruang aman bersama psikolog anak. Mereka sehat, sudah diberi makan, dan popoknya sudah diganti oleh petugas, bukan oleh Bu Isabella, karena secara hukum saat ini Bu Isabella menolak hak asuh sementara. Mendengar itu, Jasmine menangis histeris, kali ini bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang nyata. Bayangan kehilangan hak asuh anak mulai merasuki pikirannya. Isa, tolong cabut laporannya. Suara Pak Hartono melunak, menyadari posisi mereka terjepit. Malu sama orang, malu sama tetangga. Kita selesaikan di rumah. Isabella menatap ayahnya, pria yang dulu ia kagumi, yang kini tampak kerdil di matanya.
Laporan tidak akan dicabut sampai proses pemeriksaan selesai dan ada pernyataan tertulis di atas materai yang disaksikan hukum, kata Isabella, menoleh pada Adrian. Adrian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang sudah disiapkan kilat sore tadi. Klien saya, Bu Isabella, mengajukan syarat damai bersyarat, kata Adrian formal. Beliau bersedia tidak melanjutkan ini ke pengadilan pidana, asalkan Bapak dan Ibu menandatangani perjanjian pemisahan aset dan ganti rugi biaya pengasuhan hari ini. Serta, Bu Isabella menyatakan mulai detik ini berhenti total membiayai segala kebutuhan keluarga besar Hartono. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara dengung AC dan isak tangis tertahan Lina. Kalian tanda tangan, atau saya lanjut ke pengadilan. Saya punya bukti CCTV tetangga jam berapa kalian pergi, bukti tiket pesawat, dan surat tulisan tangan ibu, tambah Isabella. Pilihannya ada di kalian. Liburan kalian sudah selesai. Suasana di ruang mediasi Polsek Menteng mendadak mencekam. Dokumen yang diletakkan Adrian di atas meja bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah instrumen pembebasan bagi Isabella, sekaligus lonceng kematian bagi gaya hidup mewah keluarga Hartono. Pak Hartono meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca poin demi poin. Wajahnya yang semula merah padam karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Isa, kamu gila? Suara Pak Hartono bergetar. Poin ketiga ini, kamu mencabut semua akses kartu kredit tambahan untuk ibu dan adik-adikmu. Dan poin kelima, kamu meminta kami mengosongkan rumah di Menteng dalam waktu 3 bulan. Rumah itu atas nama saya, Pak, jawab Isabella tanpa ekspresi. Saya membelinya 5 tahun lalu agar kalian punya tempat tinggal yang layak. Tapi karena pajak, perawatan, dan semua cicilannya saya yang bayar, saya berhak menentukan siapa yang tinggal di sana. Tapi kami orang tuamu, teriak Bu Ratna, suaranya melengking di ruangan sempit itu. Kamu mau mengusir orang tua sendiri ke jalanan? Isabella menatap ibunya dengan tatapan yang sangat lelah. Saya tidak mengusir ke jalanan. Kalian punya rumah lama di Bogor yang selama ini dikontrakkan. Hasil kontrakannya cukup untuk biaya hidup sederhana kalau kalian berhenti bergaya hidup sosialita. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Jasmine, yang sedari tadi terisak, tiba-tiba berdiri. Terus sekolah anak-anak gue gimana, Kak? Cicilan mobil gue? Lo tahu kan gue nggak kerja. Itu urusan suamimu, Jasmine. Dan kalau suamimu tidak mampu, carilah kerja. Kalian berdua punya gelar sarjana yang saya biayai sampai lulus. Gunakan itu, balas Isabella tajam. Lina, si bungsu yang biasanya paling manja, mencoba mendekat dan memegang tangan Isabella. Kak, ini hari ulang tahun kakak. Maafin kita ya. Kita hilaf. Tolong jangan begini. Kita sayang sama kakak. Isabella menarik tangannya dengan perlahan namun pasti. Sayang? Kalau kalian sayang, kalian tidak akan meninggalkan saya sendirian menjaga 4 anak di hari ulang tahun saya sementara kalian bersulang kaktail di Bali. Kalian tidak sayang saya, Lina. Kalian sayang pada uang saya. Adrian berdehem, menginterupsi drama keluarga tersebut. Jika dokumen ini tidak ditandatangani sekarang, pihak kepolisian akan melanjutkan berita acara pemeriksaan. Dengan bukti-bukti yang ada, unsur penelantaran anak sudah terpenuhi. Saudari Jasmine dan saudari Lina bisa ditahan malam ini juga untuk penyidikan lebih lanjut. Mendengar kata, ditahan, nyali kedua adik Isabella langsung menciut. Bayangan sel penjara yang dingin jauh lebih menakutkan daripada kehilangan fasilitas kartu kredit. Dengan isak tangis yang pecah, satu persatu dari mereka membubuhkan tanda tangan di atas materai. Jasmine yang pertama, disusul Lina, lalu Pak Hartono dengan guratan tanda tangan yang kasar. Terakhir, Bu Ratna menandatanganinya sambil menatap Isabella dengan kebencian yang mendalam. Kamu akan menyesal, Isa, bisik Bu Ratna saat menyerahkan kembali map itu. Suatu saat kamu akan butuh kami,
Dan saat itu terjadi, jangan pernah cari ibu. Isabella menerima map itu dari Adrian. Ia tidak merasa sedih. Anehnya, ia merasa seolah sebuah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Proses mediasi selesai, ujar Pak Haryo yang mengawasi dari sudut ruangan. Petugas sosial akan menyerahkan anak-anak kembali kepada orang tuanya. Saya harap ini menjadi pelajaran bagi Anda semua. Isabella berdiri. Ia tidak menunggu untuk melihat keponakannya dikembalikan. Ia tidak ingin melihat wajah-wajah penuh air mata yang menurutnya hanya akting untuk menarik simpati. Ia berjalan keluar dari kantor polisi menuju area parkir. Angin malam Jakarta yang lembab menerpa wajahnya. Adrian berjalan di sampingnya. "Kamu oke, Isa?" tanya Adrian pelan. Isabella berhenti di depan mobilnya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita sukses, direktur di usia muda, namun selama ini hidup seperti tawanan dalam rumahnya sendiri. "Aku lebih dari sekadar oke, Adrian," jawab Isabella. Ia merogoh tasnya, mengambil ponsel, dan melakukan satu hal terakhir. Ia keluar dari grup WhatsApp keluarga. Isabella Hartono left the group. Ia mematikan ponselnya, lalu masuk ke dalam mobil. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun sejak ia mulai bekerja, Isabella tidak memikirkan tagihan orang lain atau masalah adiknya. Ia menyalakan mesin mobil. Di kursi penumpang, koper peraknya masih ada di sana. "Adrian?" panggil Isabella sebelum menutup pintu. "Ya." "Besok pagi, tolong siapkan dokumen untuk pengalihan kepemilikan aset lainnya. Dan, terima kasih. Kamu boleh pulang. Aku ingin merayakan ulang tahunku sendirian." Isabella memacu mobilnya meninggalkan area Polsek Menteng. Di kaca spion, ia melihat keluarganya keluar dari kantor polisi dengan wajah kuyu, memikul anak-anak yang mengantuk, dan koper-koper yang kini terasa sangat berat karena mereka harus membawanya sendiri. Malam itu, Isabella tidak pulang ke apartemennya yang sepi. Ia memesan kamar presidential suite di sebuah hotel mewah di pusat kota. Ia memesan sepotong kue coklat terbaik dan sebotol wine mahal. Saat ia duduk di balkon hotel yang tinggi, menatap kelap-kelip lampu Jakarta, Isabella mengangkat gelasnya ke arah langit. "Selamat ulang tahun, Isabella," bisiknya pada diri sendiri. "Selamat datang di kehidupanmu yang sebenarnya." Pagi pertama setelah badai terasa sangat asing bagi Isabella. Ia terbangun di atas spray sutra hotel berbintang, bukan oleh dering telepon adiknya yang merengek meminta bayaran sekolah anak, melainkan oleh sinar matahari yang menyelinap tenang dari balik gorden otomatis. Tidak ada pesan WhatsApp yang menumpuk. Ponselnya, yang ia nyalakan kembali setelah sarapan, bersih dari notifikasi keluarga, efek dari keputusannya memblokir nomor-nomor yang hanya akan mengirimkan makian. Namun, keheningan itu justru terasa memekakan telinga. Selama belasan tahun, identitas Isabella adalah si pemberi solusi. Kini, ketika peran itu ia tanggalkan, ia harus berhadapan dengan satu pertanyaan besar. Siapakah Isabella Hartono tanpa beban keluarganya? Ia menghabiskan waktu 2 hari di hotel tersebut untuk merenung. Namun, dunia luar tidak berhenti berputar. Sekembalinya ke kantor pada hari Selasa, suasana terasa berbeda. Isabella masuk ke lobi gedung pencakar langit itu dengan langkah tegap, namun ia tahu gosip telah menyebar. Di Jakarta, kalangan elit sangat sempit. Berita tentang direktur operasional yang melaporkan keluarganya sendiri ke polisi sudah menjadi konsumsi bawah tanah. Di meja kerjanya, sebuah buket bunga besar dari Dewan Direksi menyambutnya dengan kartu ucapan selamat ulang tahun yang terlambat. Isabella menatap bunga itu, lalu beralih ke tumpukan laporan di depannya. Ia mencoba tenggelam dalam angka-angka, namun pikirannya terganggu oleh sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. "Isa, ini Papa. Papa pakai nomor teman. Ibu jatuh sakit semalam, tekanan darahnya tinggi. Kami sekarang di RS di Bogor. Kami tidak punya asuransi yang aktif karena preminya belum kamu bayar bulan ini.
Tolong, sekali ini saja, jangan biarkan kebencianmu membunuh ibumu. Isabella meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengenal pola ini. Ini adalah senjata pamungkas, keluarga, kartu sakit. Dulu, ia akan langsung meninggalkan rapat, menelepon rumah sakit terbaik, dan menjamin seluruh biaya tanpa bertanya. Namun, kali ini Isabella menarik napas panjang. Ia memanggil sekretarisnya. Sari, tolong hubungi pihak asuransi kesehatan keluarga yang biasa saya bayar. Tanyakan status polis mereka, perintah Isabella dingin. 5 menit kemudian, Sari kembali. Statusnya sudah tidak aktif sejak 2 hari lalu sesuai instruksi pembatalan otomatis dari sistem kartu kredit ibu yang diblokir. Bu. Tapi, ada masa tenggang jika ingin diaktifkan kembali. Isabella terdiam. Inilah momen ujian pertamanya. Apakah ia akan luluh? Ia teringat surat di meja makan menteng. Ia teringat tamparan ibunya di kantor polisi. Ia teringat bagaimana mereka tertawa di Bali sementara anak-anak mereka dibiarkan dalam bahaya. Jangan diaktifkan, kata Isabella tegas. Biarkan saja. Tapi Bu, jika ada kondisi darurat. Sari, mereka punya aset. Ayah saya punya mobil, adik saya punya perhiasan dan tas bermerek yang saya belikan. Mereka bisa menjualnya untuk biaya pengobatan. Saya bukan lagi mesin ATM mereka. Sore itu, Isabella pulang ke apartemennya. Untuk pertama kalinya, ia melewati lorong tanpa rasa takut akan ada adiknya yang tiba-tiba muncul di depan pintu meminta uang tambahan. Namun, tepat di depan unitnya, ia menemukan sosok yang tidak ia harapkan. Lina, adik bungsunya, duduk meringkuk di lantai depan pintu. Wajahnya sembab, tanpa riasan. Ia tampak jauh dari sosok sosialita yang biasanya ia tampilkan di media sosial. Kak! Suara Lina serak. Mami beneran sakit? Papa nggak bohong. Isabella menghentikan langkahnya, menjaga jarak. Lalu kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di rumah sakit menjaga ibu? Atau mungkin mencari pekerjaan untuk membantu biaya? Kak, aku nggak tahu caranya. Lina mulai terisak. Aku nggak tahu cara urus administrasi rumah sakit tanpa asuransi. Mereka minta deposit 10 juta tadi sore, dan kartuku semua merah. Kakak tega banget? Ini kan gara-gara kakak lapor polisi kemarin. Mami jadi syok. Isabella merasa dadanya sesak, namun bukan oleh rasa kasihan, melainkan kemuakan. Lina, dengar baik-baik. Mami sakit karena konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan kamu? Kamu sudah 26 tahun. Kalau kamu tidak tahu cara membayar deposit rumah sakit, maka sudah saatnya kamu belajar. Jual tas desainer yang kamu pakai itu. Itu cukup untuk deposit. Ini hadiah dari kakak. Masa aku jual? Itu pemberianku, dan sekarang itu milikmu. Gunakan untuk menyelamatkan ibumu, ujar Isabella seraya menekan kode akses pintu apartemennya. Sebelum masuk, Isabella menoleh sekali lagi. Dan satu hal lagi, Lina, kalau kamu datang ke sini lagi untuk meminta uang, saya akan memanggil keamanan gedung. Batas saya sudah habis. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi klik yang final. Di dalam kesunyian rumahnya, Isabella bersandar di balik pintu, memejamkan mata. Ia mendengar suara teriakan dan gedoran pintu dari luar selama beberapa menit sebelum akhirnya suara langkah kaki Lina menjauh disertai isak tangis. Malam itu, Isabella tidak makan malam. Ia duduk di balkon, melihat ke bawah pada kemacetan Jakarta. Ia menyadari bahwa menetapkan batasan ternyata jauh lebih melelahkan daripada memberi secara cuma-cuma. Namun, ini adalah harga dari kemerdekaannya. Ia mengambil tabletnya, mencari informasi tentang hobi yang dulu sempat ia kubur, kursus melukis dan kelas bahasa Prancis. Ia harus mengisi kekosongan hidupnya dengan sesuatu yang baru, sebelum masa lalu menyeretnya kembali ke dalam lumpur yang sama.
Minggu-minggu pertama setelah pemutusan akses keuangan menjadi masa penyesuaian paksa yang brutal bagi keluarga Hartono. Di Bogor, suasana rumah lama yang biasanya mereka tinggalkan demi kenyamanan rumah menteng kini terasa pengap dan asing. Ibu Ratna akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 2 hari dirawat. Kondisinya memang sempat menurun karena stres, namun dokter menyatakan itu bukan serangan jantung, melainkan serangan panik dan hipertensi ringan. Ironisnya, untuk membayar biaya rumah sakit tersebut, Pak Hartono harus menjual 1 set jam tangan mewah pemberian Isabella di pasar barang bekas dengan harga jatuh. "Ini penghinaan," teriak Bu Ratna saat tiba di rumah. "Anak itu benar-benar ingin melihat kita jadi pengemis." Sementara itu, di Jakarta, Isabella mulai menata ulang hidupnya dengan presisi seorang direktur. Ia mengganti nomor ponsel pribadinya dan hanya memberikan nomor baru tersebut kepada segelintir orang kepercayaan di kantor serta Adrian. Satu sore, Isabella memutuskan untuk mengunjungi sebuah studio seni di daerah Kemang. Ini adalah janji pada dirinya sendiri, mengejar hobi yang ia kubur sejak usia 19 tahun demi membiayai kuliah Jasmine. Saat ia memegang kuas di depan kanvas putih, tangannya sempat kaku. Selama bertahun-tahun, jemarinya hanya terbiasa memegang pena untuk tanda tangan kontrak atau mengetik laporan keuangan. "Jangan dipikirkan hasilnya, Mbak. Rasakan saja gerakannya," ujar seorang instruktur lukis muda yang memperhatikannya dari belakang. Isabella tersenyum tipis. "Saya lupa bagaimana rasanya melakukan sesuatu hanya untuk diri saya sendiri." Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah hukum yang ia mulai di Polsek Menteng kini memasuki babak baru. Adrian menghubunginya untuk memberikan laporan perkembangan. "Isa, jaksa sedang meninjau berkasnya. Karena kamu sudah menandatangani kesepakatan damai bersyarat, kasus ini kemungkinan besar akan berakhir dengan restorative justice atau keadilan restoratif," lapor Adrian melalui telepon. "Namun, ada satu syarat dari Dinas Sosial. Jasmine dan Lina harus mengikuti kelas pola asuh, parenting, selama 3 bulan dan diawasi secara berkala. Jika mereka bolos, laporan penelantaran anakmu akan otomatis diproses kembali ke tahap penyidikan." "Bagus," jawab Isabella singkat. "Biarkan mereka belajar bahwa menjadi orang tua bukan sekadar menitipkan anak pada kakak yang kaya." "Ada satu hal lagi, Isa," suara Adrian agak ragu. "Suami Jasmine menghubungi kantor saya. Dia memohon agar kamu membantu cicilan rumah mereka yang sudah nunggak 3 bulan. Katanya mereka terancam disita bank karena Jasmine selama ini ternyata diam-diam memakai uang sekolah anak-anak yang kamu kasih untuk menutupi gaya hidupnya." Isabella terdiam di depan kanvasnya yang masih setengah jadi. Ia mengusapkan warna biru tua yang kelam di atas kain itu. "Katakan pada suaminya, itu adalah masalah domestik mereka. Jika rumah itu disita, mereka bisa pindah ke rumah Bogor bersama ibu dan papa. Masih ada sisa kamar di sana," ujar Isabella tanpa emosi. "Kamu benar-benar sudah menutup pintu, ya? Adrian, kalau aku memberi mereka 1 inci saja sekarang, mereka akan menarikku sejauh 1 mil lagi. Aku sedang menyelamatkan nyawaku sendiri." Malam itu, Isabella pulang ke apartemennya dengan perasaan yang lebih ringan. Ia mulai menikmati kesunyian. Ia memasak makan malam sederhana untuk dirinya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya ia harus memastikan masakan untuk seluruh anggota keluarga besar. Namun, saat ia sedang menikmati makan malamnya, ia melihat unggahan terbaru di akun media sosial Lina yang belum ia blokir, karena ia butuh memantau situasi secara pasif. Lina mengunggah foto dirinya sedang bekerja di sebuah kafe sebagai kasir, dengan caption yang penuh drama. "Kehidupan memang berputar. Dari pangeran menjadi pelayan. Tapi Tuhan tidak tidur." Isabella hanya bisa menggelengkan kepala. Bukannya merasa iba, ia justru merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup Lina yang berusia 26 tahun, adiknya itu akhirnya tahu apa artinya bekerja untuk mendapatkan uang.
Selamat datang di dunia nyata, Lina, gumam Isabella. Isabella kemudian mematikan tabletnya dan beranjak ke kamar. Besok adalah hari besar di kantor, dan untuk pertama kalinya, ia tidak harus bangun tengah malam karena telepon drama keluarga. Ia tidur dengan nyenyak, membiarkan badai di luar sana mereda dengan sendirinya tanpa perlu ia campuri. Bulan ketiga sejak proklamasi kemerdekaan, Isabella, rumah di Menteng akhirnya resmi dikosongkan. Isabella berdiri di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong. Hanya ada bekas-bekas bingkai foto di dinding yang warnanya lebih terang daripada bagian lainnya, jejak dari kenangan keluarga yang kini telah dicopot paksa. Ia tidak datang untuk bernostalgia. Ia datang bersama agen properti. Rumah ini punya struktur yang sangat bagus, Bu Isabella. Di lokasi premium seperti ini, peminatnya sangat banyak, ujar sang agen dengan antusias. Jual saja secepatnya, kata Isabella datar. Saya tidak ingin punya ikatan lagi dengan bangunan ini. Menjual rumah Menteng adalah langkah final untuk memutus ketergantungan keluarganya. Tanpa rumah itu, tidak ada lagi tempat bagi Jasmine atau Lina untuk menumpang saat mereka bertengkar dengan pasangan masing-masing. Tidak ada lagi tempat bagi Ibu Ratna untuk mengadakan arisan mewah dengan biaya dari Isabella. Namun, melepaskan aset ternyata lebih mudah daripada melepaskan rasa bersalah yang terus-menerus coba ditanamkan oleh keluarganya. Sore itu, saat Isabella hendak meninggalkan rumah tersebut, sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Ayahnya, Pak Hartono, turun dengan penampilan yang jauh berbeda. Kemeja batiknya tampak agak kusam, dan wajahnya terlihat lebih tua 10 tahun. Papa dengar rumah ini mau dijual, kata Pak Hartono tanpa basa-basi. Ya, uangnya akan saya masukkan ke dana pensiun saya sendiri dan sebagian untuk investasi, jawab Isabella, tetap berdiri di balik pagar. Isa, apakah tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatimu? Adikmu, Jasmine, sekarang tinggal di kontrakan sempit. Anak-anaknya sering menangis karena panas, tidak ada AC seperti dulu. Mami kamu setiap hari menangis meratapi nasib kita. Suara ayahnya mulai parau, mencoba taktik lama, menyentuh sisi emosional. Isabella menatap ayahnya lurus-lurus. Pak, dulu saat aku usia 19 tahun, aku kuliah sambil kerja paruh waktu sampai pagi. Aku masak untuk kalian, aku urus cucian, aku pastikan Jasmine dan Lina bisa sekolah di tempat terbaik. Di mana rasa kasihan papa waktu itu saat melihat anak sulung papa tidak pernah punya waktu untuk